Halo teman-teman sejawat semuanya, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Hari ini Apoteker Widya akan sharing soal-soal UK yang terbaru, yaitu tentang asma. Oke, langsung aja kita baca. Nomor 1. Seorang perempuan berusia 25 tahun menggunakan obat salmeterol karena sedang terapi asma. Golongan obat tersebut adalah... Ayo teman-teman, pasti tahu kan jawabannya apa? Nah, jawabannya D, beta 2 agonis. Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Untuk golongan kerja beta 2 agonis itu ada yang panjang dan pendek masing-masingnya. Ada contohnya sudah saya tulis ya. Oke. Nomor 2. Tuan Anto memiliki riwayat asma dan diberikan obat Montelukast untuk menurunkan inflamasi pada saluran nafas sebagai terapi penunjangnya. Obat golongan apa yang dimaksud? Ayo, ada yang tahu nggak? Jawabannya C, antagonis leukotrien. Untuk penjelasannya, ini berdasarkan Dipiro sudah saya cantumin ya teman-teman. Bahwa untuk golongan antagonis leukotrien itu ada Zafirlukast dan Montelukast. Selanjutnya nomor 3. Pasien A mengeluh nyeri dada, sesak nafas, dan wheezing. Obat yang tepat sesuai dengan gejala pasien tersebut adalah, teman-teman pilih apa ayo? Jawabannya A, salbutamol MDI. Kenapa? Sesuai dengan keluhannya, dia sesak napas, jadi kita butuh obat yang dapat membantu langsung masuk ke sistem pernafasannya, yaitu MDI. Ada aerosolnya, jadi langsung disemprot, langsung bisa masuk ke dalam sistem pernafasannya. Kalau misalkan DPI itu dia kan dry powder, bubuk, dan dia harus dihirup secara dalam-dalam, sedangkan kondisinya di sini adalah sesak nafas, jadi takutnya tidak bisa masuk secara sempurna obat-obatannya, jadi kita butuh obat yang punya tekanan, yaitu MDI, ada aerosolnya di dalam. Next, nomor 4, pasien X memiliki eksaserbasi derajat sedang. Dia diberikan terapi obat asma yang bekerja secara controller. Maka obat apa yang diresepkan dokter? Nah teman-teman bisa dilihat sekarang ini kata kuncinya controller ya. Kalau controller itu adalah kortikosteroid ya. Nah ini saya cantumin untuk Dipironya. Ini ICS yaitu berperan sebagai controller di terapi asma. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Nomor 5, seorang ibu membawa anaknya yang berumur 3 tahun ke apotek. Anak tersebut sudah rutin menggunakan kortikosteroid inhalasi selama 6 bulan untuk mengatasi asma persisten. Apa yang disampaikan apoteker pada KIE mengenai efek samping obat? Jawabannya adalah D, resiko fraktur. Nah, karena khas banget itu untuk kortikosteroid, efek sampingnya resiko fraktur. Nah, di sini aku juga cantumin efek samping yang lainnya yang khas ya dari obat-obatan yang sudah tercantum. Selanjutnya nomor 6, pasien 25 tahun mengalami sesak nafas, sudah menggunakan salbutamol inhaler tapi belum membaik. Dokter punya pertimbangan untuk mengganti obat ke pilihan terapi selanjutnya. Obat apa yang dimaksud? Nah, di sini literaturnya pengobatan Dipiro ya, teman-teman sejawat. Untuk jawabannya adalah A, inhalasi budesonid. Nah, di sini ada untuk step-step pengobatan dari asma. Bahwa di soal disebutkan pasien sudah menggunakan SABA, kemudian akan diberikan step yang selanjutnya yaitu low dose inhaler kortikosteroid. Selanjutnya nomor 7, pasien 45 tahun mengalami asma akut menggunakan salbutamol inhaler tetapi tidak memberikan efek juga. Dokter menggantikan obatnya karena obat yang digunakan tidak bisa mengendalikan asmanya. Obat apa yang dimaksud? Di sini dia sudah menggunakan golongan SABA ya teman-teman, dimana SABA itu sebagai step awal. Jadi ketika dia tidak mempan, dia langsung harus diberikan ke step selanjutnya yaitu low dose inhaler kortikosteroid. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Soal selanjutnya, seorang pasien dengan asma persisten menggunakan obat salmeterol dan fluticasone inhalasi dosis rendah, namun pasien tidak mengalami perbaikan. Dokter akan menggantikan kombinasi obat. Obat apa yang akan diganti? Oke, di sini sudah jelas ya teman-teman. Pasien menggunakan obat yang step 3 ya teman-teman, karena dia itu sudah menggunakan low dose inhalasi kortikosteroid dan long acting beta agonis. Karena penggunaan sebelumnya tidak membaik, jadi dokter akan menggantikan dengan step 3 ya. Paling bawah
alternatif itu ada pilihannya low dose ICS plus either LTRA atau theophylline atau Zileton. Nah, kita di sini untuk ABC-nya adanya inhalasi kortikosteroid dan theophylline. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 9, pasien menjalankan terapi fluticasone inhaler, lalu ia mendapatkan efek samping. Apa efek samping khas dari inhaler kortikosteroid? Efek samping yang khas dari inhaler kortikosteroid adalah secara teman-teman kita mengetahui bahwa kortikosteroid inhaler itu penggunaannya dengan cara dihirup dari mulut. Nah, setelah itu dibiasakan harus berkumur-kumur karena akan menyebabkan kandidiasis oral. Maka jawabannya adalah A, kandidiasis oral ya. Serta disponia. Disponia itu yaitu sesak napas ya teman-teman. Ini untuk efek sampingnya sudah ada di Dipiro ya, kalian bisa baca, sudah saya cantumkan. Soal terakhir, seorang pasien diberikan theophylline untuk terapi asmanya sebagai bronkodilator, namun ia mengkonsumsi teh dan kopi yang berakibat meningkatkan efek samping dari obat asma tersebut. Senyawa apa yang dapat meningkatkan efek samping tersebut? Jawabannya adalah C, santin, karena theophylline merupakan golongan metil santin. Oke, sekian teman-teman soal-soal UKAI tentang asma ya dari saya. Nanti kemudian saya akan bikin lagi untuk penyakit yang lain. Jadi jangan lupa pantengin terus channel saya. Jangan lupa di subscribe juga, like, komen, dan share. Nah, untuk kalian mau soal-soal apa request bisa juga di komen di bawah. Nanti saya akan bikinkan untuk soal-soalnya. Sampai di sini dulu teman-teman sejawat. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.